Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merefleksi kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus benar-benar juru selamat. Teks firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan melibatkan semua yang terjadi pada seseorang sejak mereka percaya pada Tuhan Yesus. Sampai mereka bertemu dengan Dia. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, amat disayangkan, keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada manusia tidak ditanggapi, tidak diraihnya. Manusia berusaha mencari keselamatan sendiri dengan cara-caranya sendiri. Dengan cara berbuat baik, berpuasa, beribadah, dan sebagainya. Untuk mencapai keselamatan itu. Sebuah pertanyaan buat kita, mungkinkah manusia mencari keselamatan dengan berbuat baik tanpa perlu berpaling dari dosa dan merindukan keselamatan tanpa salib? Jawabannya tidak mungkin, nonsen, tidak bisa. Menuju surga itu mirip dengan bepergian ke tempat baru. Jika kita ingin berpergian ke suatu tempat yang baru, maka kita membutuhkan orang yang menguasai tempat ke situ. Apalagi jalan ke surga. Harus ada yang menguasai jalan ke surga. Tidak boleh kemungkinan. Karena ini menyangkut nasib kekal kita. Kita harus yakin benar bahwa petunjuk jalan ke surga adalah pribadi yang menguasai jalan ke sana. Dan yang pernah tinggal di sana. Pernah tinggal di surga. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan saja tahu jalan ke surga, melainkan Dia adalah jalan ke surga itu sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus." Jadi tidak mungkin kita salah menuju surga. Tuhan Yesus berasal dari surga, datang ke dunia, mengantar kita ke surga kembali. Sehingga tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi satu-satunya keselamatan yang ditemukan di kolong langit ini yang diberikan di antara manusia di mana kita harus diselamatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita kembali dalam perikop ini dalam Kisah Para Rasul, khususnya Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, gereja mula-mula telah mendengar ajaran Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa hanya Yesus sajalah pengharapan mereka. Sehingga mereka memberitakan kabar baik kemana-mana dengan keberanian yang besar. Marilah kita memuliakan nama Yesus yang indah itu. Yaitu mata hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan telinga pemahaman kita selalu terbuka untuk Tuhan Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia selain Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini. Kebutuhan terbesar setiap orang adalah keselamatan dari dosa dan murka Allah. Bahwa kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi dari pribadi lain kecuali Tuhan Yesus. Sudahkah saudara percaya tanpa ragu-ragu lagi kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara membawa jiwa baru datang kepada Tuhan Yesus? Imanilah, bersaksilah, karena Yesus benar-benar Juru Selamat. Amin.